Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Kartika SSIGR. Saya calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari SMIT Harapan Umat Karawang. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik yang akan saya lakukan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Bu Anik Widianti MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Baik, Bu Anik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sinta, baik. Bu Sinta sendiri bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah saya juga baik Bu Anik. Oke, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu Anik ya. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Bu Anik. Saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan dilakukan supervisi ini. Jadi tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Anik sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya, sebagai bentuk persiapan agar Bu Anik lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, baik Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Anik bawakan nantinya? Materi yang akan saya bawakan di kelas yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi materi ini jadi akan masuk ke dalam pembelajaran ekonomi ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Anik seperti apa? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama, siswa itu dapat menganalisis suatu berita mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, siswa mampu mengemukakan apa yang dia analisis, baik dari berita ataupun artikel. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajaran Bu Anik ya. Oke. Sekarang saya ingin menanyakan area pengembangan nih. Kira-kira area pengembangan yang akan Bu Anik kembangkan itu seperti apa? Area pengembangan saya di sini itu Bu, yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual melalui kegiatan pembelajaran yang berfokus pada berpikir kritis dan kemampuan analisis. Kemudian menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Dan nomor dua, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional melalui penerimaan beragam pendapat yang mereka kemukakan. Oke, jadi kalau saya amati spesifiknya lebih pada pembelajaran diferensiasi dan untuk peningkatan sosial emosional ya. Benar Bu. Oke, nah kira-kira strategi apa yang Bu Anik akan lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik dilihat dari metode atau dari model pembelajaran yang Bu Anik lakukan. Strategi saya itu, bentar Bu. Strateginya berarti melalui apa Bu? Melalui diskusi ya? Atau melalui diskusi yang berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning. Oke, jadi Ibu akan melakukan strateginya di pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin lebih pembelajaran diferensiasi apa Bu? Konten, produk, atau proses? Lebih ke kontennya, di mana di muatan atau berita tiap anak itu kan pasti berbeda-beda. Nah, dari perbedaan tersebut mereka dituntut untuk mampu menganalisis ini termasuk ke dalam teori apa, dan berita pada kelompok lain itu termasuk ke dalam teori yang mana gitu. Oke, jadi Bu Anik akan mengembangkan dalam strategi pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi konten ya. Melalui sumber belajar yang berbeda agar anak mampu mengkomunikasikan kembali. Seperti itu. Oke. Dan terakhir ya Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya untuk observasi nanti, dengan setelah adanya observasi tadi, siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan akan mereka mampu berbicara di depan umum, kayak percaya diri ya? Iya, percaya diri, terus tingkat komunikasinya semakin meningkat. Oke, baik. Saya rasa harapan Bu Anik sudah sangat bagus sekali ya. Semoga nanti ketika saya akan melakukan supervisi,
kegiatan akan berjalan dengan lancar ya Bu Ani ya. Ya, baik Bu. Kira-kira jam pelajaran berapa Bu Ani akan melakukan observasi? Untuk jam pelajaran 7.45. 7.45. Oke. Baik Bu, mungkin itu saja percakapan praobservasi dari saya. Insya Allah saya melihat Bu Anik sudah melalui proses penyusunan tahapan strategi, model, metode dan juga bagus. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Nanti kita lanjutkan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, baik ya Bu. Terima kasih Bu Anik. Ya, sama-sama Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semangat gak buat belajar? Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu ya kepada Maulana. Boleh dipimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa aja yang hadir? Ahmad Maulana, Alia Quina, sakit. Banati, Filza, Iza, Hasan, Raisya, Rindu, Salwa Hania, Salwa Nabila, Satrio, masih belum ya, Syahla Sabrina, Zalwa Jaya, Zalifa Husna, Naila. Oh ya, silakan langsung gabung aja ya. Agim. Jangan lupa yang telat berdoa dulu ya. Dan dipersiapin bukunya. Disiapin bukunya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di minggu kemarin kan Ibu udah menerangkan mengenai konsep teori pertumbuhan ekonomi, di mana teori-teori pertumbuhan ekonomi itu ada apa aja? Teori klasik, terus teori komputer, terus teori apa lagi? Ayo coba dibuka, di refresh dulu. Harod Domar. Oke, kemarin kan kita udah mempelajari mengenai pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Di mana setiap negara pasti mengalami pertumbuhan atau penurunan di bidang ekonomi. Di mana dalam pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari apanya? PDB, produk domestik bruto. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu nih video. Jadi, apa sih yang udah kalian lihat? Apa yang bisa kalian ambil? Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal berapa tuh?
Triwulan 2 di tahun 2024. Nah, dari situ kan kita bisa menilai tuh bahwa kita nggak tahu tahun kemarin atau tahun yang akan datang ekonomi itu bakal stabil atau mengalami peningkatan. Kan bisa aja tuh mengalami penurunan. Kayak dulu saat terjadinya COVID, keadaan ekonomi Indonesia mengalami apa? Penurunan. Makanya kita sebagai kayak kalian sebagai pelajar harus mampu menganalisa bagaimana sih keadaan ekonomi sebenarnya di Indonesia ini. Makanya kita perlu mempelajari apa? Pertumbuhan ekonomi. Oke, dari berita ini apa sih yang bisa kalian ambil bahwa Indonesia kenapa? Coba yang keras. Pertumbuhan ekonominya gimana, Satrio? Meningkat pada 10 tahun ke depan. Dibanding Vietnam. Yang benar. Masih di bawah Vietnam. Ya, bagaimana sih biar itu kan masih perkiraan ya, kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa ekonomi kita. Nah, makanya kalian 10 tahun ke depan kan pasti udah lulus dari sekolah, udah lulus kuliah. Nah, kalian nih generasi penerus bangsa yang bakal memimpin negara ini. Apakah negara Indonesia bisa tuh melebihi Vietnam dan Filipina? Kita nggak tahu, makanya kalian belajar yang benar. Oke. Kemarin kan kita udah membahas mengenai teori-teori ekonomi. Teori-teori ekonomi beneran? Apa? Ayo, teori apa? Teori pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai, kemarin kan Ibu udah bagi kelompok ya ke kalian. Nah, nanti kalian diskusi mengenai ini berita. Di berita ini bakal selaras dengan teori yang mana, nanti kalian jelasin bahwa pada berita yang termuat di tugas kelompok kalian ini memuat mengenai atau selaras dengan teori ini karena dia membahas mengenai investasi atau membahas mengenai kewirausahaan gitu. Nanti setelah itu kalian tiap kelompok sebagai perwakilan pergi ke kelompok lain atau ke kelompok teman kalian yang lain untuk menjelaskan nih bahwa di kelompok kami membahas mengenai teori ini karena ini gitu, paham kan? Nah, kalian sebagai tuan rumah atau sebagai tamu nantinya. Oke, kelompok 1 Syahla, Zalwa, Banati sama Maul. Ayo kalian berkelompok membentuk. Ya. Kelompok 2 Giza, Rindu, Fili sama Hasan. Ayo San, bangun. Coba jelasin yang boleh. Iya. Jadi mana yang kita dengerin? Yang di rumah kita ngejelasin. Iya. Yang di rumah ngejelasin. Sama-sama ngejelasin. Kadang kalau misalnya nih, nanti Zalwa ya? Ya, sebagai perwakilan rumah kalian nih, kamu jadi tamu di kelompoknya Hasan. Terus Hasan jadi tamu di kelompok kamu. Yang tamunya itu mendapat penjelasan dari kelompok ini. Terus kelompok ini di sini mendapatkan penjelasan dari kelompok kalian. Nanti pas udah balik ke rumah masing-masing, kalian ngejelasin ke teman kalian bahwa di kelompok tadi itu membahas mengenai teori ini gitu. Dan beritanya mengenai tentang apa gitu. Paham nggak? Berarti ada di rumahnya 2 yang tamu 2 gitu. Jadi misalnya kamu jadi tamu di kelompok itu ya, kalian bertiga di sini bertugas untuk menjelasin ke tamu dari kelompok lain. Kelompok 3 2 apa 3 1? 2. Salnab, Satria, Aca sama oh ya, ini siapa sih? Alia ya? Ya, salah nulis. Ayo, kelompoknya mana? Salwa, Hania, Agim, Zalifa, Naila. Bawa catatan. Buat pegangan kalian. Ayo, Gim. Coba kelompok
kelompoknya Hasan geser sini lagi biar nggak mepet sama kelompoknya Satrio. Ini juga ke sini lagi. Ini udah buat dianya aja. Jangan sampai mau deket-deket sama Agim, nanti kalian nggak fokus. Nah, di berita yang kalian pegang itu memiliki berita yang berbeda-beda. Nah, ini kan ada 4 kelompok, berarti nanti kelompok 3 menjadi tamu ke kelompok gini aja, biar ibu tulisin 1 ke berapa? 2. Tapi nanti semuanya sih sampel-sampelan apa? Tukeran sekali aja. Sekali aja. Kalau udah ke kelompok lain dan kalau udah dijelasin, kalau bisa ditulis kesimpulannya ya di belakang hasil yang kalian peroleh tadi. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, apa segitu aja, bener. Gimana? Ada kesulitan? Coba. Pengembangan ekosistem digital, ekonomi digital. Di tahun modern kayak gini, ekonomi digital lebih mengutamakan apa? Penggunaan teknologi. Coba, teori yang menggunakan teknologi apa? Pertemuan ekonomi teori pertumbuhan. Nah, itu bisa dijadiin sebagai rujukan pada ini berita yang kalian muat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami gitu, berita yang mengenai ini judulnya ditulis terus lebih selaras dengan teori menurut ini, di mana teorinya menyebutkan bahwa ini ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kami memperoleh hasil bahwa teori ini yang berbunyi gini selaras dengan berita yang kami bahas gitu. Dimana berita yang kami bahas itu memuat tema gini gitu. Oke. Udah dapat teorinya, tinggal kalian susun aja kata-katanya. Gimana ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Adakah kesulitan? Jauh ini investasi berarti lebih membahas mengenai investasi ya? Enggak, apa ayo sumber daya manusianya kita rendah, tapi penganggurannya menurun. Berarti itu permasalahan sumber daya manusianya ini bisa teori klasik. Ya, boleh tuh, boleh kalian pakai itu. Ayo mulai nulis. Delapan 35 harus sudah selesai ya. Harus sudah kalian datang ke kelompok-kelompok di samping kalian nih yang udah ibu tunjuk tadi untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Kalian kelompok? Oh iya kan bertiga ya.
Nanti siapa yang keliling? Saya sama Asa. Nggak. Kelompok 4 ke kelompok 1. Ya jangan lupa ketok pintu ya, tok gitu. Jangan lupa ditulis hasilnya ya. Dari judulnya aja si udah kelihatan kayak pemerintah tuh bekerja sama dengan badan usaha sama kayak teori kita tahu gimana itu menurut si sponsor itu tidak kemajuan ekonomi jadi informasi yang bisa kita nah di sini ada ternyata usaha tinggal mencapai ekonomi di sini kan. Oke, nanti hasilnya kalian share ke teman satu kelompok kalian. Modal dari investasi dan pengaruh investasi ini timbul karena adanya kenaikan harga internasional yang mendorong investasi tadi ini tidak akan mengangkat ini dari 5,5% dari data kenaikan pendapatan nasional karena ini pendapatan nasionalnya naik terus pendapatan nasionalnya naik jadi mendorong terciptanya investasi baru investasi baru nah, terus Ayo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dari kelompok berapa? Perkenalan dulu, kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori yang kita dapat yaitu dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan proyeksi tantangan pada tahun 2024. Sebelumnya perkenalkan dulu ada saya Zawa dan rekan saya. Saya Nanti. Saya dan Mbak Nati sebagai rumah. Sebelumnya kita menjelaskan teori yang kita dapatkan. Teori yang kita dapatkan merupakan teori neoklasik dari Haradama. Teori tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdapat dua sektor, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Adapun 4 faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu barang modal, terus usaha tabungan, perbandingan hasil modal sama hasil produksi, dan yang menjadi 2 sektor tadi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Lalu dari pertumbuhan ekonomi tersebut dapat berpengaruh pada produk domestik bruto. Hal itu juga menunjukkan gagasan bahwa teori ini bisa meringankan defisit dan utang nasional dan faktor pendorong utamanya yaitu kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah. Oke, dan hasil menjadi tamu? Nah, terus ada juga dari hal teman ini yang diterapkannya itu dari investasi. Nah, investasi pada tahun tertentu itu akan menyebabkan pada penambahan barang modal di tahun berikutnya. Dan dengan itu, penambahan barang modal itu besarnya harus sama total pengeluaran. Jadi, untuk kenaikan total pengeluaran itu pastinya akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Oke, dan hasilnya gimana? Hasil dari kelompok ini. Ya. Akan dijelaskan oleh siapa? Jadi yang mendapatkan hasil dari kelompok 2 Ya. yang berjudul Kerjaan Indonesia Mas 2024 Kerjaan Indonesia Mas 2045 dari Kementerian Investasi akan sebanyak 1,4
24 juta orang pada tahun 2021 sampai 2022. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok ini. Ya, itu buat selanjutnya aja. Bisa dijelaskan nanti ya di luar forum. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hasil dari diskusi menurut kalian gimana sih? Seru nggak kita pembelajaran seperti ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil pembelajaran pada hari ini? Bagaimana? Coba menurut Naila gimana, Nay? Dari pertama kita udah lihat berita, terus kita diskusi, terus kamu menjadi apa tamu apa jadi tuan rumah? Ya gimana dong hasil dari pembelajaran kali ini? Karena jadi tahu Ya terus nggak ngantuk gitu ya pelajarannya? Oke, terima kasih ya Naila atas umpan baliknya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih perubahan yang udah dialami oleh Indonesia dalam bidang pembangunan? Kayak contohnya aja infrastruktur ya, dari tahun ke tahun kan pasti mengalami perubahan. Itu salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Untuk lebih jelasnya lagi kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, boleh mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Oke, balik ke kursi masing-masing ya. Jangan lupa nanti dikumpulin hasilnya. Ya, ayo dikumpulin dulu. Ini belum dinamain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Dwi Kartika SSIGR CGP Angkatan 10 dari SMIT Harapan Umat Karawang. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan coach saya yaitu Bu Anik Widianti MPD. Beliau adalah guru ekonomi dan didampingi oleh pengajar praktis saya Ibu Susi Mulyawati SPD selaku pengajar praktik. Oke Bu Anik. Bu Anik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi sama observasi ya Bu Anik ya. Nah di sini ada beberapa catatan refleksi yang saya lakukan terkait observasi yang dilakukan oleh Bu Anik. Nah kemarin Bu Anik sudah mengirimkan terkait pra-observasi ya terkait area pengembangan, kemudian strategi pembelajaran. Nah setelah saya mengamati pra-observasi Bu Anik, kemudian saya melakukan observasi kepada kelas Bu Anik, saya mendapatkan beberapa refleksi ya Bu ya. Di sini berdasarkan 2 fokus pengembangan di kelas, saya merasa sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan siswa. Bu Anik sudah melakukan, kemudian pembelajaran diferensiasi yang dilakukan Bu Anik juga sudah terlihat dari diferensiasi proses dan konten. Kemudian pengelompokan murid juga berdasarkan kesiapan belajar dan pemberian sumber belajar pun juga sudah Bu Anik lakukan dengan cara memberi LKPD dengan sumber yang berbeda ya Bu ya. Kemudian untuk penerapan pembelajaran sosial dan emosional, saya merasa sudah diterapkan oleh Bu Anik. Alhamdulillah, di situ penerapan PSE sudah memunculkan beberapa aspek yaitu fokus kepekaan pada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan bertanggung jawab. Saya rasa kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuannya pun sudah tercapai, seperti itu. Mungkin rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bu Anik, semoga yang pembelajaran yang sudah dilakukan tadi bisa Bu Anik terus lakukan gitu, konsisten Bu Anik lakukan, kemudian bisa mengkombinasikan antara kompetensi sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi ataupun dengan menggunakan teknik stop. Jadi ada mungkin di tengah-tengah ada ice breaking, ada mindfulness, atau seperti kita memberikan anak-anak untuk
ayo kita mindfulness dengan cara mendengarkan musik, lebih pada untuk biar anak-anak tuh kembali fokus lagi, seperti itu. Kemudian kalau kemarin kita observasinya terkait presentasi ya Bu Anik ya. Iya. Nah mungkin untuk next berikutnya pembelajaran bisa dilakukan dengan cara bermain peran, misalkan menjadi seorang pembeli, penjual, pemegang saham seperti itu, atau bisa memasukkan game di tengah-tengah pembelajaran. Seperti itu Bu Anik, observasi dari saya gitu. Ada tanggapan atau pendapat dari Bu Anik? Dari saya, terima kasih kepada Bu Sinta telah mempercayakan saya untuk melakukan praktik itu dan memberikan masukan-masukan yang bisa saya terapkan pada pelajaran atau di kelas yang lain dengan metode yang serupa. Oke, baik. Mungkin itu saja ya Bu Anik, percakapan pasca observasi saya. Semoga kedepannya nanti Bu Anik sekarang sudah baik, jadi mungkin tambah baik lagi gitu ya. Semangat belajar, semangat keren. Ya Bu Anik, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kesediaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.